Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Pak Agung Triyono, Bapak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan program ini. Apa-apa saja sih yang biasanya muncul di soal-soal ujian? Biasanya itu UTS, ujian tengah semester, ya, untuk anak kelas 11 SMA, mau itu IPA ataupun IPS. Ya. Jadi yang sering muncul pertama kali itu adalah ini, ya, menjawab soal dari grafik ke model matematika. Jadi nanti diberikan satu grafik, kita disuruh menentukan model matematikanya. Nah, ini tentu tidak akan bahas hari ini karena nanti akan ada di video yang sebelumnya itu sudah ada. Kemudian soal nomor 2 kalau kita lihat pun di sini adalah soal merubah dari grafik ke model matematika. Nah, ini bisa dilihat di video-video Bapak sebelumnya, bagaimana cara merubah grafik ke model matematika. Nomor 3 pun masih sama, nanti diberikan model matematika, grafiknya, kemudian kita ubah ke model matematika. Selanjutnya untuk soal nomor 4, biasa yang sering muncul itu adalah kita merubah dari pertidaksamaan linear, kita ubah ke grafik, ini kebalikannya. Nah, ini pun hari ini tidak akan Bapak bahas yang ini, karena ini sudah ada di video-video sebelumnya, bisa dilihat ya, di deretan video YouTube Bapak, nanti bisa dilihat bagaimana cara merubah dari pertidaksamaan ke grafik, itu ada. Kemudian yang kelima yang biasanya sering muncul itu dari pertidaksamaan diubah ke grafik, lagi juga sama nih seperti soal nomor 4 tadi. Nah, untuk soal nomor 6, di sini ada soal cerita, kemudian disuruh mencari model matematikanya. Ya. Ini pun untuk mencari model matematika dari soal cerita ini sudah ada nih video-video sebelumnya, kalian tinggal lihat di sana. Hari ini tidak akan Bapak bahas untuk menentukan model dari soal cerita. Nomor 7 masih sama, menentukan model. Nomor 8 pun masih sama, menentukan model. Kemudian untuk soal nomor 9. Nah, di sini kita akan fokus di soal nomor 9 dulu. Nomor 9 ini nanti yang ditanya adalah nilai maksimumnya. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang nilai maksimum. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum dari grafik yang diberikan? Kita lihat di sini ada grafik, ada fungsi objektifnya 15x tambah 15y. Tentu fungsi objektif ini berguna untuk mencari nilai maksimum atau minimum nanti. Tentu kita harus mencari nilai x dan y-nya dulu yang diarsir, ya. Kalau di sini kita bisa lihat yang diarsir itu nanti titik 0,2 yang di atas. Kemudian titik yang satu lagi adalah 2,0 yang di bawah sini. Dan satu titik lagi pertemuan antara pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Di sini ada titik temunya atau titik potongnya. Itu nanti yang mau kita uji juga titiknya. Kalau 4 dan 6 ini tidak diambil karena tidak diarsir ya. Tentu kita harus mencari satu titik lagi. Bagaimana cara mencari titik yang ini kalau pertidaksamaannya tidak diketahui? Makanya kita bentuk dulu pertidaksamaannya. Oke, jadi cara menjawab untuk soal nomor 9 ini, kita tentukan dulu pertidaksamaannya. Ingat cara merubah pertidaksamaan kalau Y jadi X, kalau X jadi Y. Maka di sini untuk garis yang pertama adalah garis yang paling bawah dulu. Di sini kita lihat. 2 dengan 6 berarti 2X ditambah 6Y. Kemudian harus kurang dari tandanya karena arsirannya ke bawah, ya kan? 2 kali 6 itu adalah 12. Ini bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini menjadi X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Itu pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua kita fokus ke garis 42. Berarti 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Karena 4 kali 2 adalah 8. Itu cara mudahnya ya. Ini pun bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 ini menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Jadi di sini kita punya dua pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang pertama itu adalah ini. Pertidaksamaan yang kedua itu adalah ini. Saya buat ini pertidaksamaan yang pertama, ini saya buat ini pertidaksamaan yang kedua. Oke.
Gitu ya. Nah, selanjutnya ini gambarnya udah ada, jadi kita nggak perlu gambar lagi, hanya saja kita menentukan titik baru. Bagaimana cara menentukan titik baru? Kita eliminasilah pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2 ini. Oke. Pertidaksamaan 1 dengan pertidaksamaan 2 ini boleh kita buat nanti tandanya ini menjadi sama dengan. Karena kita mau menentukan titik, boleh, nggak apa-apa. Buat aja menjadi sama dengan, gitu ya. Nah, kalau begitu, nih, atas bawah ini sepertinya belum ada yang bisa kita eliminasi. Ini X dengan 2X, ini Y, ini 3Y yang bawahnya Y. Jadi belum ada yang kita eliminasi, sehingga kita harus kalikan, ataupun kita samakan X-nya atau kita samakan Y. Di sini saya mau menyamakan X-nya dulu, maka yang atas dikali 2, kemudian yang bawah dikali 1, supaya tetap menjadi 2 yang bawah, yang atas supaya menjadi 2. Ini kalau kita kali 2 menjadi 2X, tambah 3Y, sama dengan 12. Kalau yang bawah, sama-sama dikali 1 ini sama ya. 2X tambah Y, oh sorry, yang atas tadi 2 kali 3 itu adalah 6. Di sini 6 ya. Yang bawah ini 1 kali 2X, 2X, 1 kali Y, Y, kemudian 1 kali 4 tetap 4. Nah, selanjutnya kita eliminasilah ini dia. Kalau kita eliminasi, berarti kita kurangkan dia. Ini kita kurangkan ya. Ini kita kurangkan, kemudian kita tulis tandanya kurang begini. Oke, kita tulis di bawahnya. Di bawahnya ya. 2X kurang X itu habis. Tinggallah 6Y dikurang Y, itu menjadi 5Y. Sama dengan 12 dikurang 4 itu adalah 8. Gitu ya. Itu adalah 8. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, itu adalah, saya buat lagi di bawahnya. Nilai Y itu adalah 8 per 5. Karena 5-nya kalau dipindahin ke kanan itu kan menjadi per dia kan. Berarti 8 per 5. Sehingga titik Y-nya itu adalah 8 per 5. Oke. Selanjutnya, setelah dapat nilai Y, kita substitusi nilai Y sama dengan 8 per 5 ke boleh persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, kalau di sini Bapak lihat yang lebih mudah, nanti kita masukkan saja ke persamaan yang ini yang lebih ringkas aja ya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua saja, boleh. Berarti 2X, ini saya tulis lagi, ditambah dengan Y sama dengan 4. Kemudian kita masukkan 2X ditambah dengan 8 per 5 sama dengan 4. Selanjutnya 2X-nya biarkan saja 2X. Ini ya, atau gini boleh. Supaya 5-nya habis, maka semuanya kita kali dengan 5. Boleh begitu. Jadi ini adalah 10X ditambah 8, ya kan? Sama dengan 20. Nah, selanjutnya 10X sama dengan 20 dikurang 8. Selanjutnya 10X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 per 10. Kalau kita kecilin, nanti X-nya itu adalah sama-sama dibagi 2. Itu adalah 6 per 5. Nah, boleh seperti itu ya. Sehingga X yang baru adalah 6,5 dan Y yang baru adalah 8,5. Jadi titik di sini ini adalah 6,5 dan 8,5. Oke. Kalau begitu, saya buat dulu di sini. Ya, kita buat dulu di sini. Titik yang baru adalah 6 per 5, 8 per 5. Oke, itu adalah titik yang baru ya. Titik yang baru di
titik potongnya maksudnya. Sehingga titik yang kita ambil nanti adalah 0,2, 2,0 dan 6/5,8/5. Nanti mau kita masukkan ke fungsi ini, fungsi objektif. Oke. Kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi adalah 15x ditambah dengan 5x, ya kan? Ini dia. 15x ditambah dengan 5y. Oke, selanjutnya kita masukkan titik yang pertama nanti adalah 0,2. Kemudian titik yang kedua adalah 2,0. Kemudian titik yang ketiga nanti adalah 6/5,8/5. Ya, kita masukkan satu persatu. Untuk yang pertama nih. Yang pertama menjadi 15 kali 0, karena kan 0,2 itu. Kemudian 5 kali 2. Sehingga kalau kita simpulkan 15 kali 0, 0, 5 kali 2, 10. Berarti titik ataupun nilai yang pertama adalah 10. Kemudian yang kedua kita kalikan 15 kali dengan 2 ditambah 5 kali dengan 0. 15 dikali dengan 2 itu adalah 30. 5 kali 0 itu adalah 0. Jadi nilai yang kedua yang mungkin adalah 30. Selanjutnya untuk 15x berarti 15 kita kali dengan 6/5 ditambah 5y berarti 5 dikali 8/5. Ini ya, kita buat sama dengan 15 dikali 6/5. 15 dengan 5 boleh kita coret-coret, itu menjadi 3 kali 6, itu adalah 18. Selanjutnya ditambah dengan 5 dikali 8/5, 5 dengan 5-nya boleh dicoret-coret, tinggallah 8. Sehingga kalau kita tambahin adalah 26. Nah, kalau begitu, ternyata titik yang ataupun nilai maksimumnya adalah antara 10, 30, dan 26. Maka jawaban yang benar adalah 30. Gitu ya. Ini jawabannya. Nah, ternyata di titik yang mana yang paling benar? Titik 2,0 kan. Di bawah ini sebenarnya titik yang paling tinggi kan gitu. Nah, kenapa kok nggak langsung aja yang bawah ini kita masukkan ke fungsi? Kadang-kadang di soal itu nilai yang paling tinggi ataupun fungsi objektifnya itu ada di titik yang ini. 6,5 ataupun 8,5. Makanya kita harus uji 3 titik tadi. Titik 0,2, titik 2,0, dan titik 6/5,8/5. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini saya mau fokus ke soal nomor 13. Oke, kita coba bukan, soal nomor 13 itu sepertinya sudah pernah dibahas, ya kan? Itu ada di video pembelajaran sebelumnya. Kita mau fokus ke soal nomor 14 di sini. Untuk soal nomor 14, kita baca dulu soalnya. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B katanya per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual dengan harganya 250.000 per unit dan barang jenis 2-nya dijual seharga 400.000 per unit, maka agar penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat? Nah, untuk menjawab soal ini nanti kita ubah soal cerita ini menjadi model matematika. Dari model matematika kita ubah ke grafik. Setelah itu kita tentukan titik-titiknya, baru kita uji ke fungsi objektifnya. Setelah dapat harga yang maksimum, kita lihat titik yang mana yang menjadi titik maksimum tadi. Itulah nanti yang kita ketahui, berapa banyak jenis 1, berapa banyak jenis 2. Oke, kita mulai dulu, kita data. Di sini ada 2 unsur, ada unsur A, ada unsur B. Maka kita buat unsur A itu menjadi X, kemudian unsur B itu menjadi Y. Ini ya. Unsur A tadi menjadi X, unsur B itu menjadi Y. Selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya dulu. Nah, fungsi objektif ini biasa kita ambil dari harga jual ataupun laba ataupun
harga yang dia berikan per barang seperti itu. Harga jualnya lah istilahnya. Di sini harga jualnya adalah 250.000 X karena kan kado jenis Jenis 1 itu kan dijual dengan 250.000 per unit. Oh, sorry, ini salah di sini, bukan unsur ya yang kita fokuskan. Di sini yang kita fokuskan adalah jenis 1, kemudian jenis 2 yang kita buat X dan Y-nya. Jenis 2. Oke. Jenis 1 itu harga jualnya adalah 250.000, maka 250.000 X ditambah jenis 2 harga jualnya adalah 400.000, maka kita buat 400.000 Y. Itu adalah fungsi objektifnya. Selanjutnya kita bentuk pertidaksamaannya. Kita lihat di sini barang jenis 1 butuh 1 unsur A. Berarti kita buatnya adalah X di sini. Kemudian barang jenis 2 butuhnya 3 unsur A. Berarti kita buat 3Y. Gitu ya. Sini X-nya kita buat X kecil saja. Selanjutnya, persediaan itu ataupun memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Artinya ini barangnya kurang dari gitu ya. Barangnya tandanya kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 18. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, jenis 1 butuhnya 2 unsur B, berarti 2X ditambah dengan jenis 2 butuhnya 2 unsur B, 2Y lagi. Kemudian persediaan untuk unsur B adalah 24, maka kita buat di sini kurang dari sama dengan 24. Oke, untuk yang atas tidak bisa dikecilin, untuk yang bawah bisa dikecilin, sama-sama dibagi 2. Kalau sama-sama dibagi 2, maka X ditambah Y, kemudian kurang dari sama dengan 24. Oh, 24-nya dibagi 2 menjadi 12 ya. Sehingga kita bisa dapat di sini pertidaksamaan yang pertama adalah yang ini. Pertidaksamaan yang kedua adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Gitu ya. Ini pertidaksamaan yang pertama. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Setelah dapat pertidaksamaan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita buat gambar atau grafiknya. Kita lanjut ya. Kita buat gambar atau grafiknya, kita buat sama dengan aja di sini, boleh. Nah, selanjutnya, setelah kita buat sama dengan nanti, kita tentukan kalau X-nya 0, Y-nya 0 berapa. Kalau X-nya 0, tutup X-nya, maka tinggallah 3Y sama dengan 18. Berarti sama-sama dibagi 3, Y-nya itu adalah 6. Kalau Y-nya 0, tutuplah Y-nya, maka tinggallah X sama dengan 18 ya. Berarti X-nya 18. Sehingga titik yang kita peroleh adalah 0,6 dan 18,0. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, yang ini kita ambil, kita letakkan di sini. Oke, kita buat sama dengan. Nah, ini kalau ini jelas nih, kalau X-nya 0, Y-nya 12, kalau Y-nya 0, maka X-nya 12. Berarti di sini 0,12 dan titik yang selanjutnya adalah 12,0. Gitu ya. Titik yang selanjutnya adalah 12,0. Jadi di sini 0,12, di sini adalah 12,0. Oke, setelah dapat, selanjutnya titik-titik ini kita pindahkan ke grafik. Yang pertama 0,6 dan 18,0. Kita boleh kira-kira saja, karena di sini adalah tidak menggunakan angka-angka. Jadi kurang lebih 0,6 itu dia di sini di atas, 18,0 itu agak jauh ke bawah seperti ini. Karena 18,0 itu di bawah, 0,6-nya itu adalah di atas, gitu ya. Ini kita letakkan di sini, kemudian yang ini kita letakkan di sini. Jadi titik yang pertama tadi 0,6, titik yang kedua ini adalah 18,0. Selanjutnya untuk titik yang berikutnya itu adalah 0,12 dan 12,0. Itu hampir sama, kurang lebih kita buat seperti ini ya. Jadi di sini ada, kemudian di bawah sini ada. Ini adalah 0,12, yang ini adalah 12,0. Oke, seperti ini ya.
Selanjutnya nanti ada titik di sini. Oke, kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari semuanya, maka arsirannya itu tentu adanya di bawah. Yang kita arsir adalah ini yang akan Bapak tandai untuk warna kuningnya. Kita kasih warna kuning. Oke, jadi arsirannya itu ke bawah ya, sehingga titik yang kita uji nanti 0,6, 12,0 dan satu lagi titik yang ada di sini X, Y. Ini yang mau kita cari ya. Ini yang mau kita cari. Untuk mencari titik tersebut, maka kita harus menguji lagi atau mengambil lagi pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Kita uji, kita mau eliminasi mereka ya. Kita mau eliminasi pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Nah, coba dulu. Nah, ini dia. Kita eliminasi di sini sepertinya X dengan X-nya sudah sama, maka untuk selanjutnya tinggal kita buatkan ataupun tinggal kita kurangkan di sini. Ya. Kalau begitu kita kurangkan dulu. X kita kurang X itu habis ya. 3Y kurang Y itu tinggallah 2Y. Kemudian sama dengan. Nah, jadi tanda ini itu boleh kita ganti sama dengan. Kalau kita mau menentukan titik itu boleh. Selanjutnya 18 kurang 12 itu adalah 6. Maka nilai Y-nya nanti adalah 6 bagi 2 itu 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 3 ke boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini yang saya ambil adalah persamaan yang kedua. Nanti hasilnya sama saja. Kita ganti Y-nya 3. Berarti di sini X sama dengan 12 dikurang 3. Karena 3-nya kalau berpindah itu menjadi pengurangan. Sehingga X-nya adalah 9. Jadi titik yang baru adalah 9,3 ya kan? X, Y. Berarti titik di sini adalah 9,3. Nah, selanjutnya yang ditanyakan agar penjualannya mencapai maksimum, berapakah masing-masing barang? Berarti kita harus masukkan titik yang 3 tadi ke fungsi objektifnya. Ini ya. Kita mau mencari harga maksimumnya dulu. Oke. Titik yang pertama 0,6. 0,6. Kemudian titik yang kedua itu adalah 12,0. Kemudian titik yang ketiga tadi yang barusan kita dapat adalah 9,3. Gitu ya. 9,3. Selanjutnya masing-masing titik ini akan kita uji ataupun kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Yang pertama nanti adalah 250.000 akan kita kali dengan 0. Berarti kita kali 0. Kemudian 400.000 akan kita kali dengan 6. Oke, sebentar. Kalau kita jumlahkan dulu, 250.000 dikali 0 itu 0. 400.000 kalau kita kali dengan 6 adalah sekitar 2.400.000. Itulah penjualan yang pertama. Kemudian yang kedua, 250.000 kita kali dengan 12 ditambah 400.000 kita kali dengan 0. Nah, kita hitung dulu ya. 250.000 kalau kita kali dengan 12 itu sekitar 3 juta rupiah ya. Kita genapkan menjadi 3 juta rupiah. Itu keuntungan yang berikutnya yang bisa perusahaan itu peroleh. Selanjutnya titik yang ketiga. Kita lihat di sini 9,3. Maka 250.000 kita kali 9 ditambah 400.000 kita kali dengan 3. Oke, sebentar. Ini dia ya. 400.000 dikali dengan 3.
250.000 kalau kita kali dengan 9 itu sekitar 2.250.000. Kemudian kita tambah dengan 400.000 kalau kita kali dengan 3 itu sekitar 1.200.000. Nah, kemudian kalau kita tambahkan itu adalah 3.450.000. Ini ya. 2.250.000 ditambah 1.200.000 itu adalah 3.450.000. Sehingga keuntungan maksimumnya itu ada di 3.450.000 di mana titiknya 9,3. Artinya kalau ditanya berapa banyak masing-masing barang yang harus dibuat, 9,3 itu maksudnya 9 jenis 1 dan 3 jenis 2. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 adalah yang E. Oke? Nah, jadi caranya seperti itu kalau kita ingin merubah dari soal cerita untuk menentukan titik maksimumnya di mana. Jadi kita harus buat modelnya, kita buat tabel untuk membuat gambarnya. Setelah itu kita tentukan titik barunya. Setelah itu baru kita masukkan titik-titik tadi ke fungsi objektif yang sudah kita buat di awal. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 15 pun ini sama seperti soal yang sebelumnya tadi pernah kita bahas. Itu sepertinya ada di nomor 9 tadi, ya kan? Nah, di sini disuruh mencari titik ataupun nilai minimum. Maka nanti kalian ambil 0,5, kemudian 6,0 dan ambil satu titik yang ada di sini dengan cara dibentuk modelnya dulu, baru dieliminasi, dapatlah titik baru. Sehingga ambil 3 titik ini, uji dia ke fungsi objektif. Nah, seperti itulah soal-soal program linear yang mungkin nanti akan kalian hadapi untuk UTS ya. Jadi jangan lupa tetap belajar, lihat-lihat video pembelajaran yang ada di channel ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Kalau begitu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.